Oke, yang terhormat Bapak Darmawan Lapi, perkenalkan saya Rafat Albayaki yang akan memandu tentang geophysical methods. Jadi, saya akan membahas tentang geofisika dan metode-metodenya. Lalu, what exactly is geofisika? So, geophysics adalah ilmu terapan yang mempelajari tentang struktur subpermukaan atau struktur bawah bumi tanpa harus ke bawah bumi dengan memahami tentang fisikal propertiesnya. Oke, so kalau kita analogikan dalam dunia medis, geofisiksis adalah seorang radiologis di sana. So first thing adalah seismik. Jadi seismik itu hampir sama polanya, namun saya bagi jadi 5. Jadi seismik sendiri itu adalah mempelajari tentang uh, ya gelombang mekanik dan posisinya itu menggunakan apa ya, yang untuk aktif menggunakan seperti backdrop atau exploding dengan menggunakan geophone, dan untuk pasif hanya menggunakan geophone. Dan dia itu apa data yang dicari? Data yang dicari itu waktu interval dari suatu gelombang dan oke, yang parameter fisiknya akan saya jelaskan: refraksi, refleksi, spectral analysis, surface wave, dan multi channel itu sendiri dia itu masing-masing ada VS, VP, density, dan juga VS untuk SSW, MISW. Lalu untuk microtremor sendiri itu ada VS 30 gitu. Dia itu pasif karena dia itu tidak membutuhkan external force karena hanya membutuhkan surrounding kayak jejak kaki dan lain-lain, tapi dia rentan sama ya gitulah karena waktu nggak cukup. Oke, untuk gravity sendiri itu karena gravity adalah gaya yang dihasilkan dari dua benda bermassa. Karena bumi sendiri itu berbentuk geoid, maka dia itu apa ya, mempunyai material dan bentuk yang tidak sama. Akhirnya ada percepatan gravitasi yang berbeda. Jadi akuisisi sendiri itu pakai gravitimeter, dan dia itu termasuk pasif karena mencari medan gravitasi tanpa external force. Dia itu mencari gravity acceleration dalam satuan mcal, dan cal sendiri itu cm per second kuadrat, dan outputnya apa? Yaitu density anomali yang sudah dikoreksi pakai Burgers anomali atau Burgers correction gitu. Nah, untuk electrical sendiri itu saya bagi ada 2, DC sama self potensial itu hampir sama. DC itu aktif, self potensial itu pasif. Jadi DC itu ya dia itu menginjeksi apa ya, direct direct current ke dalam tanah untuk mencari tegangannya. Dan apa yang dicari? Yang dicari adalah resistivitas, resistansi, dan juga konduktivitas. Di situ ada profiling, sounding, dan EI. EI itu gabungan keduanya, dan itu kayak ada metode seperti Sternberg, Warren, sama dipol-dipol. Lalu self potensial itu yang dari alam gitu, hampir sama tapi dia pasif aja. Terus yang elektromagnetik dia aku bagi menjadi 3, walaupun GPR itu doesn't really belong to electromagnetic. Di elektromagnetik itu ada kayak radio frekuensi elektromagnetik dan lain-lain, and it mostly adalah aktif seperti GPR. Dia itu memasukkan radio wave ke dalam tanah untuk mapping itu. Dia itu dari 50 sampai 50 MHz, dan yang didapatkan, data yang didapatkan itu ya itu electronic wavelength, mungkin ya pokoknya kayak ya bisa amplitudo dan lain-lain dari gelombang itu. Kalau AC sendiri itu kebanyakan juga masih ada sambungannya sama listrik sih, sama tegangan, bisa mencari konduktivitas dan lain-lain. Tapi untuk magnetik dia itu mencari
data yang dicari itu magnet, itu medan magnet, dan akuisisinya itu ya pakai magnetometer. Dan apalagi sih physical propertiesnya itu nanti kita mencari eh susceptibilitas magnet. Oke, and the last but not least, aku ngisi cuma satu aja karena logging sendiri itu banyak, dan dia itu yang saya masukkan di sini itu passive method. Dia itu gamma ray logging. Jadi itu kita ngebor dan di bawah itu kita mencari gamma ray. Dan gamma ray sendiri kan half life dari benda radioaktif. Kita dapat radioaktivitas sebagai data. Lalu itu aku sudah saya jelaskan, dia itu termasuk pasif. Dan apa parameter fisiknya, dia itu kayak litologi, jadi bisa tahu sedimen ini komposisinya apa, bla 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 bla. Oke, thank you. Jadi link video akan saya masukkan. Dan so here it is my reference, buku dan website yang saya pakai. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.